Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Indonesia live from Korea. Oke, yes. Dededededar. Oke, jadi sekarang saya mau bahas satu masalah yang sangat mungkin ya jadi polemik ya di BMI Korea, yang mau pulang ke Indonesia ataupun yang mau cuti dari Korea, Indonesia, terus kembali lagi comeback ke Korea. Jadi kalau kalian pulang ke Indonesia ataupun kalian cuti, yang pulang ke Indonesia selamanya atau kalian cuti, itu yang paling penting untuk di bulan Mei, Juni, Juli. Ya mungkin seterusnya saya nggak tahu teman, peraturan terbaru kayak gitu. Agak pusing nih teman-teman nih. Nah, gimana sih prosesnya? Nah, gitu. Jadi sekarang kalian harus yang penting harus punya healthy certificate. Nomor 1 healthy certificate dulu kalau mau pulang. Yang satunya sebelum health certificate, tiket dulu. Tiket udah ada, kalian urus health certificate. Health certificate itu macam-macam ya, harganya di rumah sakit beda-beda. Kalau di Gojan sini kemarin saya datang ke rumah sakitnya di apa itu, di Gojan itu dekatnya Yok stationnya itu, di dekatnya situ. Saya datang ke sana, saya tanya harganya itu 160 ribuan. Tapi kalau kalian pas waktu periksa di hari H kalian ada pileknya, atau mungkin kalian batuk, atau kalian pusing gitu, atau mungkin suhu panasnya tinggi banget, nanti diadakan pemeriksaan tambahan. Jadi nanti kalian misalkan itu 160 ribu gitu ya, tapi walaupun hampir di Korea itu kebanyakan 185, 180 gitu, itu biaya COVID ya, COVID-19 testingnya. Mungkin kalau di Indonesia mungkin bahasanya tes swab gitu. Nah itu nanti kalau ada biaya tambahannya itu sekitar 60 ribu, misalkan 160 ya 220 ribu lah ke atas. Jadi retron untuk kesehatan cek COVID-19 109, enggak, antara 160 ribuan sampai 300 ribuan itu. Jadi untuk penerbangan misalkan tiketnya tanggal 7, berarti kalau bisa 3 hari lah, 3 hari atau 2 hari sebelumnya itu sudah tes. Ya lebih baik nih 3 hari, misalkan tanggal 7 berarti tanggal 3 nya sudah tes. Nanti tanggal 3 hari ini tes, besok lusa hasilnya gitu. Jadi misalkan hari ini besok lusa jadinya, besok kita terbang gitu bro. Nah itu ada gambaran ya, misalkan itu ya, intinya 48 lah, 48 jam dari apa, 48 jam sebelum berangkat Julbal. Udah sampai di Indonesia Raya, nanti pasti dicek. Jadi karena itu healthy certificate itu sangat penting untuk memuluskan jalur kita di satu di Bandara Incheon, yang kedua di Jakarta nanti gitu. Untuk yang transit, kalau nggak transit ya mungkin alternatifnya cek COVID-nya yang di bandara itu yang bayar 20.000 30.000. Kalau di Koreanya, nanti di Indonesia pasti masuk di Wisma Atlet 3 hari di sana. Tapi kalau ada yang bilang 3 hari, ternyata ada teman-teman informasi 6 hari di sana gitu pemirsa. Oh iya, untuk yang mau pulang selamanya itu, yang meninggalkan Korea atau mungkin ya resign dari pabrik atau perusahaannya, kalian cukup satu datang ke Nodongbu dulu. Setelah dari Nodongbu kalian minta surat karena resign, ataupun kalau resign mintanya ya culguk sasil nyoseso apa namanya, pokok surat sudah nggak di situ lah intinya ya. Pokoknya kita minta surat, nanti tanya misalkan resign kamu alasannya apa, ngisi itu semuanya. Oh kontraknya masih lama misalkan gitu, mungkin ini itu alasannya apa, terserah kalian ungkapkan sendiri. Setelah kalian sudah dapat letter itu, kalian bisa mengurus ke Gukmin, ke Samsung, ke asuransi, dan kalian bisa mendapatkan hak-haknya. Juga bisa menyairkan tiket yang kalian bayar 400 ribuan itu bro. Jadi mulai peraturan yang sekarang itu agak sedikit ngeri, apalagi dimulai tanggal 1 Juni. 1 Juni itu kita harus punya health certificate, juga harus punya tempat karantina untuk yang mau cuti. Jadi sebelum cuti kalian di sini tuh harus cari tempat karantina dulu, lebih baiknya seperti itu. Kalau kalian nggak mau ribet cari tempat karantina dulu, kalian bisa langsung pulang ke Indonesia. Tapi pas di Indonesia kalian bukan kalau bisa lagi, ini wajib 1 minggu sebelum kalian terbang itu sudah dikonfirmasi ke sininya. Untung-untung ya seminggu lebih lah, udah konfirmasi dulu tempatnya karantina di mana. Terus untuk nomor telepon sama yang punya rumah itu, yang mau bikin karantina nanti sudah jelas gitu maksudnya. Jadi kan kalau kalian teman-teman
karantinanya ikut pemerintah kan bayarnya mahal 1.400.000 yo selama 14 hari, berarti seharinya 100.000 gitu. Jadi kalian mikir-mikir mungkin, jadi sebelum pulang kalian harus punya tempat karantina. Kalau kalian merasa mahal, kalian bisa calling ke kayak Nuna Kuon Rosi atau ke Nunamun Bineka yang di Conan, Kuon Rosi yang si pendekarnya Suwon gitu. Dan untuk teman-teman yang mau pulang itu, untuk tempat karantina jangan macam-macam ya. Mungkin maksud saya macam-macam gini, kalian itu karena di Korea, di negara orang, jadi kalian harus mematuhi kewajiban kalian di negara tersebut. Jadi untuk karantina di Korea itu kalian bisa mengeceknya apa sih syarat-syaratnya yang ada di buat karantina, tempat karantinanya di Koreanya nanti. Itu kalian harus tahu websitenya kalau nggak salah www.hrd Korea. Sebentar. Udah. Kalian bisa cari informasi di Indonesia EPS Center. Di situ kalian bisa mendapatkan formulir, pemirsa ya. Formulir untuk konsultasi masuk ke Korea, dan juga mungkin di situ ada syarat-syarat karantinanya. Ya saya jabarkan aja ya, mungkin untuk karantinanya, untuk ruangannya itu 1 orang. Tempat karantina yang layak itu ruangannya itu pokoknya bisa menampung buat untuk 1 orang. Buat 2 orang juga apa-apa sih. Terus ada toilet dan juga wastafelnya. Jadi fasilitasnya itu ada toilet, ada wastafelnya. Karena kalau nggak ada wastafel dan toiletnya, kalian mau beol di mana? Kalian mau mandi di mana? Apalagi kalian juga di sini masih tahapan PDP, ya kan? Jadi PDP. Jadi di dalam syarat-syaratnya itu garis besarnya seperti itu. Terus untuk fasilitas umum seperti hostel termasuk nggak ya? Hotel, indekos, terus penginapan, fasilitas umum ya, itu dilarang, nggak dibolehkan. Makanya kalau bisa kalian punya koneksi lah di sini. Kalau misalkan bahasa nggak bisa kontak Nunamun Bineka ataupun Nuna Kuon Rosi lah, konsultasi itu mungkin insya Allah bisa dikasih tahu jalan keluarnya, ini maunya apa. Mungkin kalau nggak gitu kalian udah bisa bahasa sendiri, kalian negosiasi ke mungkin di desa ada tempat tinggal dengan syarat-syaratnya, ada wastafelnya, ada tempat mandinya, kalian bisa negosiasi ke situ gitu kan enak ya bro. Nah itu. Terus apalagi rumah temen, rumah kenalan itu juga tidak boleh untuk tempat karantina. Makanya kalian harus ngerti gitu loh. Daripada kalian ikut yang pemerintah bayar 1.400.000-an, mahal kan, mahal 14 hari. Ya cuman makanya udah ditanggung sih. Tapi kalau kalian nggak masalah, nggak masalah aku. Terus kalau bisa selama isolasi mandiri nanti, misalkan udah terbang nih, kalau kalian nggak punya tempat isolasi kan kalian berbahaya. Maksudnya berbahaya gini, kalau udah terbang nih dari Indonesia ke Korea, udah sampai di Indonesia, kalian itu nanti bisa dideportasi gitu. Makanya tadi syarat-syaratnya harus dikumpulin. Maksudnya syarat kumpulin itu yaitu adalah syarat untuk karantina di sini, nomor sajangnya, nomor teleponnya, itu semuanya itu harus jelas gitu. Itu bro. Karena setelah kemarin pengumumannya, setelah tanggal 1 Mei 2020 ya kalau nggak salah ya, itu kita harus wajib mengisi formulir karantina bro. Formulir karantina namanya apa yang kita bisa dapat di EPS Center, namanya kalau nggak salah Jaga Kyoli Hakinso. Kita dapat formulir di EPS Center di www.hrd.capsit.com. mungkin dibuka di situ bisa, atau langsung ketik aja EPS Center gitu aja masuk. Jadi kita harus ngerti ya, kita harus konsultasi kapan kita masuk Korea. Makanya sebelum 1 minggu kita masuk Korea, kita sudah mempunyai tempat tinggal gitu, maksud saya gitu. Jadi jelas. Terus formulir yang saya sebutkan tadi yang kita dapatkan dari EPS Center, di EPS Center Indonesia, di Indonesia EPS Center itu kita isi, terus kita kirimkan ke indonesia.eps@gmail.com. Terus bro, jadi formulir yang namanya Jaga Kyoli Hakinso itu diisi,
Nah di situ nanti hasilnya saya kirimkan ke indonesiafps@gmail.com itu bro. Ya paham kan? Jadi kalau HRD Korea sudah gimana ya, yang di sini pokoknya kalian sudah tahu nomor teleponnya, tempat kalian tinggal, terus kalian siapa namanya, apa, pemilik rumahnya sudah oke, deal-dealan harga di sini juga oke. Misalkan ya taruhlah 14 hari kalian bayar sehari berat kata 20.000, 20 kali 4, 20 kali 20.000 kali 14 hari. Kalau 14 bukan 14 hari ya, jadi dihitungnya 15 hari aja enaknya. Soalnya hari ini sampai hari ini masuk berarti ya 15 hari enaknya gitu. Jangan 14 hari pas, nanti hitungannya pemerintahan Korea sama itunya nanti beda gitu, maksud saya gitu. Kalau hitungannya beda kan nanti berbahaya juga. Kalau hitungannya jelas nanti kan di situ kan kalian akan dipantau. Makanya saya tadi kan bilang kalau kalian selama 2 minggu kemana-mana nanti dari pihak KBRI, pihak dari mungkin ya yang berkhusus ya, khusus mengenangani COVID kan dia udah tahu nih kalian karena sudah mengisi apa namanya itu nanti nginstal aplikasi di Android ya, daripada kalian deportasi secara paksa gitu, kalian jalan-jalan kan ada kasus yang orang Indonesia itu ya. Makanya kalian kalau bisa patuhilah aturan mainnya yang dari pemerintah Korea itu tuh bro. Kalau untuk cuti selamanya untuk pulang selamanya nggak masalah, tapi kalau buat yang mau cuti nikah misalkan kan harus banyak yang diurusin, cuti nikah atau cuti ya kan keluarga lah, mungkin nggak bisa dibendung lagi lah, pingin wow gitu. Pingin view sama keluarga sama ya keluarganya itu di Indonesia sana, terus kan ada kembali lagi ke sini. Di sini kan kita harus ya mungkin memutus mata rantainya ya seperti itu. Terus jadi kalau kalian sudah mengurus di sini tempat tinggalnya udah tahu, semuanya sudah komplit, maka insya Allah HRD Korea tinggal memberikan approve ke panjenengan, ke Samen itu, karena nanti HRD Korea akan menerbitkan konfirmasi karantinanya. Jadi kalau sudah dikonfirmasi kan pihak karantina kan, misalkan kita ngurusnya pas waktu di Indonesia ya, kita kan nggak tahu nih tempatnya itu layak, sudah disurvei bener apa enggak. Makanya hati-hati kalau kalian cuti. Makanya sama pemerintah, bukan pemerintah ya, sama KBRI ya dibilangin lebih baik jangan cuti dulu, situasinya lagi kayak gini, lagi pandemi, lagi agak ribet nih. Kalau saya ribet banget nih. Makanya kalau kalian mau terpaksa mendesak ya nggak apa-apa sih, tapi kalian harus patuhi aturan mainnya di negara orang gitu loh. Nanti kalau kalian sudah mendapatkan konfirmasi karantinanya dari HRD Korea, ya udah tinggal masuk aja, semoga lancar itu bro. Jadi kan yang dokumen dari karantina dokumen dari konfirmasi karantina, ya benar, konfirmasi karantina nanti kalian ada 2 nih. Satu dokumen itu nanti Saman harus bawa fotokopi dua, yang satunya buat boarding pass. Jadi kalau kalian boarding pass di bandara itu mau masuk gitu, nanti buat itu. Terus yang di Koreanya pas masuk Koreanya. Jadi kalau punya itu insya Allah nggak dideportasi lah, aman. Tapi kalau kalian nggak mau bawa itu ya otomatis lah kalian harus dideportasi dan selamat jumpai sampai tinggal Korea. Kan sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku meninggalkan Korea dengan dipaksa ditendang dor kamu pulang ke sana. Kalau kalian pulang selamanya sih simple ya, urusan apa aja yang ada di Korea beresin dulu. Terus satu, tiket. Tapi pertama ya beli tiket, setelah itu kalian ke Nodongbu atau ke Desnaker Trans. Setelah itu kalian udah dapat surat dari Desnaker atau Nodongbu itu kalian terus kemudian ngurus Gokmin, ngurus Samsung dan Taijigem, terus asuransi, uang tiket yaitu, terus kalian bisa laporan ke KBRI. Kalau kalian misalkan resign, minta surat dari pabrik, saya surat berhenti kerja hari ini, jadi dihitung dulu kerjanya sampai gini. Kalau pabrik gak mau kasih tahu, kasih surat letternya itu, kalian ke KBRI minta surat jalan yang menerangkan bahwa nama Henry Kusdian, misalkan nama saya, mau pulang tanggal segini karena udah finish kontrak gitu atau udah resign gitu. Nanti setelah itu nanti sama KBRI dibuatin surat,
menerangkan bahwa orang ini akan pulang ke Indonesia dari tujuan Indonesia ke dari tujuan Incon, terus misalkan transit ke Jakarta, terus sampai tujuannya Surabaya. Jadi semoga dilancarkan urusannya menuju ke tujuannya di Tulungagung. Kalau saya alamatnya Tulungagung seperti itu. Walaupun kita transitnya di Jakarta. Jadi nanti suratnya berisi seperti itu. Terus naik kapal ini GA misalkan Garuda nomor sekian gitu bro. Terus nanti di situ juga kalian harus membawa surat yang dari surat perjalanannya dari Garuda itu juga harus diisi. Dan jangan lupa nanti di dalam pesawat terbang kalian harus siapin pulpen, karena apa, pulpennya itu penting sekali karena untuk ngisi-ngisi. Nanti kalian ngisi-ngisi nanti di Indonesianya mau berada di mana, karantinanya di mana, itu mungkin seputar itu sih. Pokoknya yang penting bawa pulpen di bandaranya. Oke bro, gitu aja dulu bro, mungkin dari saya selama untuk itu. Terus ajukan surat karantina paling enggak yang 1 minggu sebelum kalian masuk ke Korea. Oke, udah yang saya bilang tadi, kalau kalian mau re-entry, bukan re-entry sih, kalau kalian mau cuti nikah atau ketemu keluarga gitu yang nggak bisa dipendung lah rasanya itu. Kayak gitu dulu dari saya Indonesia. Semoga informasi ini sedikit bisa membuka referensi kalian yang mau re-entry, yang mau cuti, ataupun yang pusing mikirin bagaimana proses karantina, bagaimana urusannya di Korea setelah karantina, cuti dan lain-lainnya. Mungkin yang belum saya bahas. Kalian bisa komen-komen di bawah ini. Kalau ada waktu mungkin saya bisa japri-japri ya. Saya balas komen-komen panjangnya semuanya. Oke, dari saya cukup itu dulu, dulurku kabeh. Salam hormat dari Hendry Indonesia. Live performance Korea, jaya terus. TKI Korea yang ada di Indonesia. TKI Indonesia yang ada di Korea. Tok. Aneh oke. Yes. Dedar. Annyeonghaseyo. Mana sobat kapsumida. Salam. Smart coy.